Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ansar MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas makalah yang berjudul Kalimat Efektif yang disusun oleh Baso Hamzah, Alpin N. Nasir, Muhammad Akbar Herudin, Andi Angke, Riona Megawan, Aliza Nur Arspandi. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu pengertian kalimat efektif. Nah, apa sih itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili ide pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran, memperlihatkan bahwa proses menyampaikan pendengar atau pembaca setiap gagasan atau konsep yang dimiliki seseorang pada karakternya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat serta perlu diperhatikan beberapa hal yang ciri-ciri kalimat efektif, yaitu memiliki unsur penting, hemat kata, makna yang tepat, kelogisan bahasa, dan menggunakan ejaan. Nama saya Muhammad Akbar Hairdin. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Contoh kalimat efektif. 1. Kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektif. Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. 2. Kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kalimat efektif. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja. Kalimat tidak efektif. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kalimat efektif. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting. 2. Hemat kata. 3. Makna yang tepat. 4. Kelogisan bahasa. 5. Menggunakan ejaan. Baik, perkenalkan nama saya Aliza Nur Arspandi. Di sini saya akan melanjutkan materi kelima dan keenam, yaitu syarat-syarat kalimat efektif dan penggunaan kalimat baku dan tidak baku. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, memiliki struktur yang sepadan. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus, sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Kelima, bentuknya paralel. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Penggunaan kalimat baku dan tidak baku. Bahasa Indonesia yang baku artinya bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik, serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Kata baku biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi atau ragam bahasa standar, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Perkenalkan, nama saya Alpin N. Nasir. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia dan ciri-ciri bahasa baku. Fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu fungsi pemersatuan, yang kedua fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, yang keempat fungsi kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa baku ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi resmi, yang kedua wacana teknis, yang ketiga pembicaraan di depan umum, yang keempat pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Angker Megawan. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip dalam kalimat efektif. Prinsip-prinsip dalam kalimat efektif itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri seperti berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek
dan predikat yang jelas. Yang kedua, kalimat di atas mempunyai subjek ganda. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra-kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan dalam kalimat tunggal. Prinsip yang kedua, kesejajaran. Yang dimaksud dengan kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk selanjutnya menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan verba. Prinsip yang ketiga, penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang ingin ditekankan atau ditonjolkan penulis untuk pembaca atau pendengar. Prinsip yang keempat, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan subordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Prinsip yang kelima yaitu kevarisian. Kevarisian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevarisian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Pada dasarnya, kevarisian adalah upaya keragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Sekian dari saya, dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kami yang berjudul Kalimat Efektif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.